Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tifa kemarin tanggal 21 bersama teman-temannya tentu saja, gengnya Ray Suryo dan Rismond. Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi sudah pasti palsu karena tidak ada hologramnya. Ya, kalau dulu sebelum ini, setelah jadi Tifa ini ngomongnya kalau bahasa Jawa esok tempe sore deli. Hari ini kemarin kemarin dulu Z dan sebagainya. Ngomongnya selalu berubah-ubah. Jadi tanggal 21 kemarin dia mengatakan ijazah Pak Jokowi pasti palsu karena tidak ada hologramnya. Padahal dulu yang pertama kali yang dimasalahkan adalah watermark dan emboss. Nah, sebelum kemarin, jadi setelah ada kejadian Egy Sujana dan Damai Heri Lubis ke Pak Jokowi, kemudian berdua itu mendapatkan SP3. Omongnya Tifa beda. Dia mengatakan di beberapa podcast dan di beberapa stasiun televisi, dia mengatakan saya nggak pernah mengatakan, tidak pernah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Yang dia anggap palsu adalah yang menyebarkan. Padahal sebelumnya getol 1.000.000% dan sebagainya. Kita lihat video-videonya Tifa dulu dan ikuti sampai akhir. Cus. Sekali lagi 99,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini Ya. yang penting sekali ya, Ya. untuk mengunci. Ini kuncian terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Ya, siap. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan. Yaitu apa? Hologram. Nah, Ya, ada hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin. Itu tidak bisa. Tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embosan ya, emboss palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti emboss itu. Emboss itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi? Oh, konteksnya kan ini saya mau sampaikan ke Mas Ade. Dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar gitu ya. Ini apa ini? Coba tunjukin, tunjukin kamera. Ini ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Asli ya. Saya sudah melihat barangnya, saya sudah melakukan penelitian tentangnya. Oh, ini adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang salah berkas dilimpahkan? banget. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke. Pak Jokowi di framing seolah-olah dia memiliki jasa palsu. Nah, memiliki. Yang memframing siapa, Mas? Oke. Ayo. Terjadi Data lagi nih saya catat dan ya. itu sudah terus-menerus dilakukan. Ya, Oleh siapa tuh? Tadi 2016 sudah diunggulkan palsu. Sementara Bu Tifa. Jadi ada pihak ya. Ya, jadi yang sementara belum pernah memegang atau melihat ijazah asli. Di bagian mananya mereka dianggap memanipulasi data? Ya, kalau terkait manipulasi data itu adalah bagaimana sesuatu hal yang
wujudnya tidak pernah dipegang. Mas, ini supaya Kemudian diteliti. Sorry, ini kita potong ya, karena Ya. ini penting sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah Ya. ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, kenapa justru- Anda justru malah itu. melaporkan kami para peneliti Justru yang berusaha itu- menegakkan justru gini loh Mas itulah. ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade Ya. itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana, yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Nah, dan video tadi sekedar mengingatkan saja bahwa mulut Diva, omongan Diva itu nggak bisa dipegang, jadi berubah-ubah. Nah, waktu awalnya getol banget, menuduh segala macam, bahkan ada statement Diva yang mengatakan otak Pak Jokowi itu kecil, tapi saya cari videonya nggak ketemu. Nah, dari video tadi kan awalnya getol, ijazah Pak Jokowi 1000% palsu. Karena nggak ada emboss, nggak ada watermark, kemudian fotonya beda, segala macam lah. Dengan katanya mau sampai ke internasional, kemudian setelah Egy Sujana dan Damai Heri Lubis sowan Pak Jokowi dan kasusnya di SP3 kan, 2 orang itu, kemudian dia ingin mencari selamat juga, mengatakan tadi jelas sekali saya nggak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, Pak Jokowi salah alamat. Nah, kemudian mungkin ada vitamin baru, ada support baru, kemarin tanggal 21 mengatakan pasti palsu ijazah Pak Jokowi karena nggak ada hologramnya, hologram nggak bisa dipalsukan. Ini orang memang sangat hebat. Tapi intinya menurut saya, bagi saya pribadi, semoga permasalahan ini cepat selesai, cepat sampai ke persidangan dan ada keputusan inkrah. Semua harus menghormati keputusan yang inkrah itu dan masyarakat tidak ada kegaduhan lagi, masyarakat damai, fokus untuk masa depan. Wassalam.